Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat JDIA dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kurang apapun. Kali ini tim JDIA Provinsi Jawa Tengah akan memberikan informasi kepada Sobat JDIA semua terkait Perda nomor 4 tahun 2022 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Nah, di studio podcast JDIA ini kita sudah kedatangan tamu, seorang analis kebijakan ahli muda pada Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, yaitu Ibu Isti Ilma Patriani SPSI, MPSI, analis kebijakan ahli muda pada Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Ibu Ilma, Ya, apa selamat kabar? siang Mbak Putri. Alhamdulillah baik, Oke. sehat. Mbak Putri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, ya. Oke, terima kasih ya Mbak Ilma kedatangannya di studio podcast kami. Iya, Eh, sama-sama. Siang hari ini kita akan memberikan informasi Ya, terkait perlindungan anak. oke. Mungkin dari Sobat JDIH juga ingin bertanya-tanya, Mbak Ilma ini di DP3 AKB, mungkin apa ya istilahnya, pekerjaannya seperti apa? Sebelum kita Oke, masuk ke informasi yang berikutnya. oke. Saya menyapa dulu nih ya, Oke, Sobat JDIH, JDIH iya. Provinsi Jawa Oke. Tengah. Iya, apa kabar Sobat JDIH semuanya? Perkenalkan, saya Ilma. Sehari-hari saya bertugas di Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, khususnya di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak. Jadi keseharian saya tentunya terkait dengan bagaimana kita mengupayakan untuk perlindungan anak yang ada di Jawa Tengah. Kemudian ruang lingkupnya berkaitan dengan bagaimana menyusun kebijakan-kebijakan, kemudian program-program yang strategis dan juga bisa mendukung upaya-upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak secara keseluruhan. Oke, tadi kita sudah mendengar cerita dari Bu Ilma terkait Ya. bagaimana sih pekerjaan Bu Ilma yang dilakukan di DPT KKP. Nah, kalau ini Mbak, bagaimana sih kondisi perlindungan anak di Jawa Tengah secara umum? Oke, kalau bercerita tentang kondisi perlindungan anak di Jawa Tengah secara umum ya, secara general, tentunya masih membutuhkan dukungan dari semua pihak. Dikarenakan kondisi anak-anak di Jawa Tengah ini masih mengalami permasalahan-permasalahan yang cukup kompleks. Ya, terutama di era digital ini, terutama masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak. Di Jawa Tengah itu sendiri, anak yang menjadi korban kekerasan dari 35 kabupaten kota, data yang kami miliki sejumlah 1.224 untuk di tahun 2022. Nah, kemudian Provinsi Jawa Tengah ini secara nasional berada di peringkat kedua untuk angka kekerasan terhadap anak. Itu lumayan tinggi ya? Lumayan tinggi, iya. Rankingnya nomor Nomor 2 ya. 2. Nomor 2 biasanya kita seneng ya kalau Iya. misalnya waktu sekolah gitu seneng, tapi ini adalah angka kekerasan. Tentu ini memprihatinkan. Kemudian untuk di lingkup atau level kabupaten kota, yang paling tinggi adalah di Kota Semarang. Dan ironisnya, jenis kekerasan yang masih didominasi adalah kekerasan seksual. Itu yang masih sering kali dialami oleh anak-anak kita, sekitar 700-an jumlahnya. Dan baru-baru ini kami juga menangani kasus-kasus kekerasan seksual di beberapa kabupaten kota gitu ya. Dan jumlahnya itu tidak hanya 1 atau 2 anak, tetapi bisa sampai 20 anak. Ini terakhir kami lakukan penanganan ada 20 anak, yang sebelumnya juga ada 23 anak untuk kasus yang berbeda. Semuanya ini berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian selain kekerasan, juga ada permasalahan lain yang menjadi isu nasional, yaitu permasalahan perkawinan pada usia anak. Di mana di mana Jawa Tengah ini angkanya sebetulnya belum masuk ke zona merah, tetapi hampir atau nyaris mendekati merah. Sehingga kalau tidak kita tanggulangi bersama-sama, tentunya dikhawatirkan nanti Provinsi Jawa Tengah bisa menjadi wilayah zona merah ya untuk perkawinan usia anak. Ini tidak kita harapkan, sehingga pemerintah provinsi bekerja sama dengan lintas sektoral, stakeholder, komunitas, dan lain sebagainya bersama-sama untuk bisa menanggulangi segala permasalahan-permasalahan anak. Untuk perkawinan usia anak itu sendiri di tahun 2021, data yang kami miliki sekitar 13.595 anak yang menjalani praktik-praktik perkawinan usia anak. Dan yang
paling tinggi ada di Kabupaten Cilacap. Oke. Ya. Nah, kemudian itu terkait dengan persoalan kekerasan dan perkawinan. Masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang lain seperti permasalahan pemenuhan hak anak yang masih saja terabaikan ya, seperti misalnya anak-anak terlantar, anak-anak usia sekolah tapi tidak sekolah, Ya. kemudian permasalahan stunting ya yang sekarang ini menjadi isu nasional juga, pekerja anak, kemudian anak yang dieksploitasi, korban terorisme, anak berhadapan dengan hukum, dan masih banyak lagi jenis-jenis atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak khususnya di Jawa Tengah ya. Kalau tadi Mbak Elma menyebutkan bahwa di Jawa Tengah ini nomor 2. Lalu permasalahan paling banyak itu adalah kekerasan, lalu ada juga pernikahan dini oleh anak. Lalu kebijakan yang ada di Pemprov ini apakah sudah memadai? Misalkan terkait kebijakan untuk lebih memberikan istilahnya rescue kepada anak itu sendiri. Iya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki komitmen yang cukup tinggi terhadap upaya-upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Mengacu pada Konvensi Hak Anak yang telah kita ratifikasi, jadi pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak di kancah internasional, dan itu berimplikasi kepada bagaimana pemerintah Indonesia kemudian mengejawantahkan itu ke dalam penyusunan regulasi di tingkat nasional berupa Undang-Undang Perlindungan Anak yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan. Jadi ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, diubah menjadi 35 2014, diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Nah, kemudian selain itu juga ada Undang-Undang Perkawinan Usia Anak yang kemudian itu kita implementasikan ke dalam peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah yang pernah kita susun sebelumnya, itu Perda 7 tahun 2013. Namun demikian karena terjadi kompleksitas permasalahan yang dialami oleh anak-anak, kemudian juga kita melakukan penyelarasan dengan undang-undang yang terbaru begitu, sehingga kita lakukan penyusunan perda yang baru, yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2022 yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Nah, di situ merupakan bentuk nyata, bentuk konkret komitmen pemerintah daerah khususnya di tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk bisa melindungi anak-anaknya yang ada di 35 kabupaten kota. Mungkin di beberapa provinsi memiliki permasalahan yang sama, tetapi mungkin ada yang kekerasannya mungkin yang lebih sedikit, tetapi pernikahannya ada yang lebih banyak, kan seperti itu. Nah, kondisi kebijakan perlindungan anak yang ideal bagi Pemprov Jateng itu seperti apa, Mbak? Iya, jadi kalau idealnya tentunya kita mengacu kepada sistem perlindungan anak, di mana perlindungan anak ini harus dilakukan secara komprehensif, holistik, dan integratif. Tidak bisa hanya berbicara tentang penanganan saja. Penanganan itu kalau kita ibaratkan seperti pemadam kebakaran ya, kalau ada korban, ada kasus baru kita tangani. Tentu sumber daya yang ada tidak mencukupi untuk melakukan itu. Tetapi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana ini bisa menjadi semacam sistem, dan sistem ini bisa dilakukan oleh semua pihak. Sistem perlindungan anak itu terdiri dari upaya pencegahan, kemudian pengurangan resiko, kerentanan, kemudian penanganan, dan terakhir adanya sistem data dan informasi. Karena kalau sistem data dan informasinya tidak tersedia, tentunya ini tidak bisa menjadi pijakan kita untuk melakukan advokasi kebijakan itu sendiri. Sehingga sistem perlindungan anak ini perlu kemudian dimasukkan dalam muatan perda yang saat ini sudah ada ya, dan kita memang sudah berpedoman pada itu sejak tahun 2013. Perda yang sebelumnya juga sudah menggunakan sistem perlindungan anak di dalamnya. Dan sekarang ini pemerintah pusat itu sedang melakukan ya upaya-upaya promosi berkaitan dengan pengarus utamaan hak anak melalui kabupaten kota layak anak. Itu kemudian diimplementasikan di tingkatan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu bagaimana kita mewujudkan provinsi yang layak anak atau Profila, yang dimana Profila itu dinilai dari 35 kabupaten kota ini
apakah mereka sudah melakukan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Nah, tentu, idealnya adalah bagaimana pemerintah daerah itu bisa, mempedomani adanya, pengarusutamaan yang ada di kabupaten kota layak anak ini yang terdiri dari 5 klaster ya, berkaitan dengan hak sipil dan kebebasan, kemudian lingkungan, keluarga dan pengasuhan alternatif, kemudian kesehatan dasar, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus anak. Jika kebijakan itu bisa melingkupi 5 klaster ini dan menggunakan sistem perlindungan anak, nah itu baru ideal, gitu. Namun memang yang kita temui saat ini adalah masih bersifat parsial, bahwa misalnya di kabupaten kota misalnya ya, eee, adanya perda yang berkaitan dengan penanganannya aja gitu, pencegahannya, tersendiri atau belum belum disusun regulasinya, sehingga itu masih bersifat, parsial dan sektoral. Nah, ini yang tidak kita inginkan, karena upaya perlindungan anak itu harus bersifat, komprehensif, holistik, dan integratif, menjadi satu sistem, begitu. Lalu di dalam penyusunan Perda 4 tahun 2022 ini, bagaimana pengalaman Mbak di dalam penyusunan? Mungkin ada hambatan ataukah mungkin Ya. ada pengalaman-pengalaman di balik itu semua? Iya, oke. Kalau kaitannya dengan pengalaman Perda 4 tahun 2022 ini, cukup menarik ya, Mbak, Putri, bahwasannya, kendala yang cukup nyata adalah bagaimana kita menyamakan persepsi, ya. Karena perlindungan anak ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Perempuan dan Anak saja, tetapi ini adalah cross cutting issue, di mana melibatkan, lintas, OPD, lintas stakeholder, lintas sektoral. Nah, untuk melakukan penyamaan persepsi inilah yang menjadi kendala tersendiri. Namun, kendala ini bisa kita atasi tentunya dengan mengupayakan, pertemuan-pertemuan ya, kita lakukan rakor-rakor ya, kita kenalkan. Karena kan ada pepatah nggak kenal maka nggak Mata sayang ya. sayang, Kita iya. kenalkan dulu nih tentang anak itu siapa, hak anak itu yang seperti apa, kemudian dampak-dampaknya kalau tidak melakukan pemenuhan hak anak itu nanti anaknya jadi Iya. seperti apa. Nah, dari situ maka kita bisa seiring sejalan. Nah, atas, penyamaan persepsi tersebut maka, arah maupun juga langkahnya bisa, lancar begitu, Mbak. Ya tentunya kita dahului dengan perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan ya oleh tim kecil, kemudian perumusan ya, perumusan itu, melibatkan juga lintas OPD, OPD, iya. stakeholder, begitu. Kita juga melibatkan forum anak di situ, karena bagaimanapun yang akan merasakan perda ini adalah Iya, anak-anak itu betul. sendiri. Maka dari itu di setiap fase pembuatan perda ini kita selalu melibatkan anak-anak, karena suara anak ini kan harus didengar. Betul. Bisa jadi kita orang dewasa ya, saya Mbak Putri ini, taunya permasalahan anak itu-itu Iya. aja. Ternyata sekarang berkembang Betul. menjadi permasalahan kekerasan berbasis gender anak secara online. Ini Betul. masih marak terjadi Iya. ya. Nah, itu taunya dari mana? Taunya dari anak-anak ya. Kalau kita sebagai orang dewasa, aduh nggak ngerti ya Iya. permasalahan ternyata seperti itu Iya. ya, sejauh itu ya anak-anak Betul. itu, dalam hal pergaulan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di dalam perda ini, setelah perumusan, kemudian juga ada pembahasan ya, pembahasannya itu tentu bersama dengan pansus, kemudian, pengesahan ya, Iya. dan ya akhirnya bisa Akhirnya, iya. terpublish ya, Iya. seperti sekarang. Nah, itu sudah plong sekali ya, Mbak. Panjang berarti ya, Mbak, ya? Panjang sekali Oke. dan melibatkan banyak pihak, tidak Oke. bisa kita lakukan hanya Iya, dinas saja, betul. ya. Lalu tadi sudah dijelaskan terkait proses penyusunannya seperti apa, lalu materi muatannya yang pengaturan penting dalam Perda 4 tahun 2022 ini apa, Mbak? Iya, jadi ada perbedaan yang cukup signifikan ya antara Perda yang lama yaitu Perda 7 2013 dengan Perda 4 2022. Di mana
Perda sebelumnya sudah memuat berkaitan dengan sistem perlindungan anak, tetapi masih belum komprehensif kaitannya dengan di situ kita masukkan berkaitan dengan kabupaten kota yang layak anak. Kemudian provinsi yang layak anak, kemudian di Perda yang sekarang ini Perda 4 2022 ini kita juga cantumkan berkaitan dengan kelembagaan ya yang terbaru, karena kita juga mengacu kepada undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang TPKS, di mana amanatnya adalah wajib membentuk UPTD PPA. Itu juga kita tuangkan di dalam kelembagaan yang ada di sini, dan yang spesial adalah berkaitan dengan muatan pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak atau kawin bocah. Nah, ini menjadi inovasinya Jawa Tengah yang sudah terdengar gaungnya ini sampai di tingkat nasional gitu. Kemudian kita juga memperkuat melalui sistem data dan informasi tetap ya, karena sistem data dan informasi ini tidak bisa lepas dari muatan perda, karena kita inginkan bahwa data yang ada memang betul-betul data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan sebagai pijakan nantinya untuk perencanaan penganggaran, penyusunan program kegiatan gitu. Bagaimana kita bisa merencanakan sesuatu kalau kita tidak memiliki evidence base gitu ya, kita tidak memiliki baseline gitu. Nah, tentu ini terus kita dorong ya, jadi di dalam perda ini cukup kaya muatannya dan cukup banyak ya pasalnya, kurang lebihnya 113 ya, 22 bab itu sudah luar biasa, dan berkaitan dengan kelompok-kelompok rentan kita masukkan semua yang sebelumnya tidak ada di perda, kita masukkan semuanya karena kita tidak mau hanya terpotong pada pencegahan terus penanganan. Di tengah-tengah ini masih ada anak yang memerlukan perlindungan khusus. Masih ada proses di Ada dalamnya. proses tengah-tengah ini yang kalau kita tidak intervensi, dia akan sangat rentan menjadi korban kekerasan atau anak yang menjadi pelaku kekerasan. Ini yang tidak kita inginkan, sehingga kita jelaskan secara rinci berkaitan dengan apa itu anak yang memerlukan perlindungan khusus, kemudian intervensi yang bisa dilakukan, di mana Pemda, kemudian orang tua, keluarga, masyarakat, itu kita perkuat lagi upaya-upaya untuk pencegahan maupun penanganannya. Seperti perda yang baru ini bisa dibilang Lebih penyempurnaan perda yang lama. betul. Mungkin perda yang lama muatannya sudah cukup, tapi disempurnakan lagi sehingga proses-proses anak ini bisa tertangani dengan clear gitu ya. Betul Dari awal betul sampai banget. akhir. Oh ya, tadi Mbak Emma sempat mengutarakan bahwa ada slogan dari Provinsi Jawa Tengah itu ya, Kawin Bocah. Nah, ini terkait dengan program Kawin Bocah dan dispensasi kawin ini, itu program apa sih Mbak kalau boleh diceritakan, dan kenapa sampai bisa menggaung sampai nasional, itu perjalanannya seperti apa? Iya, jadi Kawin Bocah ini berangkat dari keprihatinan kami yang ada di Dinas Perempuan dan Anak, dan tentunya berdasarkan data yang ada bahwa perkawinan usia anak di Jawa Tengah masih cukup tinggi. Lah, oleh karena itulah kemudian kita munculkan program apa nih yang kira-kira bisa menjadi langkah strategis untuk menanggulanginya gitu. Maka muncullah yang namanya Kawin Bocah. Kawin Bocah merupakan gerakan yang dilakukan secara bersama-sama, melibatkan unsur pentahelix untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, kemudian pengurangan resiko dan penanganan. Di mana upaya pencegahan itu dilakukan secara masif. Kami melakukan atau membuat ya jingle lagu beserta juga dengan gerakannya agar mudah diingat, Mbak. Kalau misalnya sosialisasi biasa itu kan kadang monoton ya, kadang juga lupa gitu apa sih tadi. Tapi kalau melalui jingle lagu, gerakan itu ingat. Kemudian kita juga pakai hashtag. Hashtagnya itu namanya nikah sehati. Nikah sehati itu artinya apa? Nikah sehat, terencana, dan mandiri. Kita dorong agar generasi muda kita bisa berpikir lebih panjang, lebih mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang sebelum menikah gitu. Melalui apa? Melalui nikah sehati. Nah,
Di dalam Jokawin Bocah ini kita juga melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas, baik itu terhadap dinas-dinas terkait maupun juga terhadap orang tua melalui parenting education. Karena namanya anak ini dia itu belum memiliki keberdayaan atas dirinya. Betul. Dia belum memiliki apa namanya hak untuk bisa memilih atau menyuarakan Betul. pendapatnya, walaupun itu sudah diatur di dalam konvensi hak Iya. anak. Tetapi seringkali masyarakat kita masih mengabaikan, "Alah, kamu kan anak kecil, Iya. kamu tuh udah Jadi lulus." belum dikasih hak Ah, bersuara gitu iya, ya? belum lulus SD, sudah apa, udah lulus SD, SMP mau ngapain? Daripada main aja, daripada Nikah runtang-runtung aja ya? pacaran, nikah aja. Nah, anak tidak diberi kesempatan untuk memilih atas dirinya Mhm. sendiri. Oleh karena itu, sasaran yang paling menurut kami paling tepat adalah Salah satunya orang tua. mengintervensi adalah Oke. orang tua melalui parenting education, Iya. bahwasanya anak ini memiliki hak-hak yang selama ini itu terabaikan gitu ya. Oke. Mereka tidak memiliki pilihan lain. Ya, mereka tidak diberikan, apa namanya, waktu Iya, bersuara, waktu untuk apa yang bersuara. istilahnya mereka Iya, inginkan. iya, Oke. iya, Oke, pelaksanaan mhm. lebih lanjut apa yang akan dilakukan setelah penetapan perda ini, Mbak? Mungkin ke depannya Oke, setelah ada perda ini mungkin ada, tahapan atau ada. kegiatan yang ingin Iya, dilakukan iya, terkait perlindungan iya. anak? Setelah perda ini ditetapkan, Mhm. kami langsung merapatkan barisan ya, Iya. tentu bersama juga dengan Biro Mhm. Hukum ini, sahabat kami ya. Iya. Biro Hukum ini nggak pernah lepas ini ya untuk sama-sama, dalam hal penyusunan, kebijakan ya. Setelah adanya penetapan Mhm. perda, kami lakukan, penyusunan untuk 3 Rapergub. Oh gitu, amanah Ya. dari perda tersebut? Amanat dari Perda sebetulnya ada 7 Oh, Rapergub, oke. tetapi karena dengan berdasarkan banyak Mhm. Mhm. pertimbangan, beberapa hal, kita lakukan, penyusunan terhadap 3 3 Rapergub, Pergub, mhm. dan 3 Rapergub itu apa saja? Yang pertama adalah Rapergub RAD Perlindungan Anak, yang di dalamnya berisi muatan berkaitan dengan kabupaten kota layak anak. Kemudian yang Mhm. kedua, Rapergub berkaitan dengan Mhm. pencegahan dan penanganan perkawinan anak melalui Jokawin Bocah, Mhm. dan yang ketiga adalah Rapergub Juklak, Perda 4 tahun Oke. 2022 Oke. yang di dalamnya, mengakomodir mengenai substansi-substansi yang belum masuk di 2 Rapergub tersebut. Oke. Sehingga itulah yang akan kita lakukan dalam waktu dekat, dan Oke. kita juga tidak henti-hentinya ya terus melakukan edukasi, Oke. advokasi, memperkenalkan, ini loh pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu Iya. punya Perda Perda. Perlindungan Oke. Anak yang bisa dijadikan Iya. acuan, jadikan payung Iya. hukum gitu ya, dan semakin memperjelas siapa berbuat apa. Ya, semakin memperjelas peran dari masing-masing dinas, masing-masing, sektor, Iya. begitu ya, lembaga. Selama ini kan kita kadang nggak tahu ya, aduh peran saya apa ya, Iya, sepertinya betul. nggak ada kaitannya dengan perlindungan Mhm. anak. Ternyata Ternyata ada, ada, ya, oke. seperti itu. Contoh misalnya, contoh ini kadang yang tidak terpikirkan, bagaimana kita bisa menyediakan ruang bermain yang ramah anak. Itu kan Oke. kadang nggak terpikirkan ya. Betul. Ya wis dah, anak sudah terlindungi, ya sudah selesai. Tapi Mhm. bagaimana kita mengupayakan anak-anak ini biar tidak kecanduan gadget misalnya. Iya, Caranya betul. bagaimana? Menciptakan ruang bermain yang ramah Bermain, anak, iya. biar anak-anak ini, makin terasah motoriknya Iya, begitu betul. ya, Mhm. tidak hanya, selalu pegang Gadget, iya, gadget betul. gitu, dan lebih banyak hal positif lain yang Oke. bisa dilakukan. Ini contoh saja bahwa kadang, eee mungkin, beberapa dinas ataupun stakeholder sebetulnya sudah punya program kegiatan yang menjurus ke situ, tapi belum terintegrasikan. Nah, melalui Perda ini kita lakukan integrasi tersebut. Biar apa? Biar kekuatannya itu bisa solid Oke. gitu ya. Mhm. Ya, jadi kita bisa sama-sama nyengkuyung Betul. bareng tuh untuk perlindungan anak di Perlindungan Jawa anak. Tengah, Oke. seperti itu. Tadi terkait dengan nyengkuyung bareng, apa yang menjadi, tugas, OPD masing-masing nih, Mbak? Mhm. Untuk perlindungan anak sendiri itu kan multisektoral, bagaimana instansi pusat dan daerah ini bisa bersinergi. Terus terkait dengan, apa namanya, perlindungan anak ini kan juga tidak
hanya satu sektor saja ya, tapi kan Iya. berbagai macam. Nah, itu bagaimana sinerginya? Iya, kalau sinergisitas antara pemerintah pusat dan juga daerah itu sebetulnya sudah diatur ya. Kami sudah membentuk tim-tim begitu ya, atau satgas-satgas, kemudian gugus tugas ya, ada gugus tugas KLA, ada juga satgas perlindungan anak, ada juga tim fasilitator DRPPA, Desa Ramah Perempuan Peduli Anak, dan lain sebagainya. Sebetulnya sinergitas itu sudah ada dan sudah jalan selama ini. Hanya saja yang perlu kita perkuat adalah bagaimana kita bisa melakukan koordinasi, kolaborasi secara intens ya. Jangan sampai kelompok-kelompok ataupun komunitas-komunitas wadah-wadah gugus tugas, pokja dan lain sebagainya ini hanya sebatas di atas kertas gitu, tetapi memang ada action plan yang disusun bersama. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Nah, selama ini memang sudah berjalan ya, hanya saja memang perlu dilakukan secara intens dan masif. Seperti contohnya di Provinsi Jawa Tengah itu kita bentuk gugus tugas KLA yang dikoordinatori oleh Bapeda Provinsi Jawa Tengah, sehingga Bapeda ini kan bisa ngelit ya, bisa tahu nih, oh kalau masalah itu di OPD ini ada, oh yang ini ada nih di sini. Nyambung Nah, ya bisa berarti. nyambung. Nah, kalau bisa dipetakan begitu kan enak gitu. Kita sebetulnya sudah berbuat tapi belum tersinergi dengan baik. Nah, oleh karena itu dengan adanya gugus tugas KLA akan bisa semakin memperkuat upaya sinergisitas. Oke. Semoga apa namanya, dengan adanya perda ini bisa lebih menguatkan peran-peran dari OPD untuk Iya. lebih memberikan perlindungan anak yang lebih Iya, baik ke betul depannya. betul Oke. betul. Karena masyarakat melihat, sobat-sobat JDI ini melihat podcast kita ini, mungkin bisa Iya. dijelaskan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat terkait dengan perlindungan anak ini, Mbak Irma? Oke, iya. Ya, jadi kita ini memiliki yang namanya PATBM ya, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Jadi ini kita bentuk di semua desa kelurahan yang ada di Provinsi Jawa Tengah, di 35 kap kota. Di mana peran dari Satgas PATBM ini atau kader PATBM ini cukup penting ya. Yang pertama adalah bagaimana mereka masyarakat ini melakukan upaya deteksi dini kekerasan maupun permasalahan-permasalahan anak lainnya, kemudian melakukan upaya promotif atau upaya-upaya pencegahan, kemudian juga respon cepat. Karena kita ya di level pemerintah ini akses untuk ke masyarakat mungkin agak cukup jauh begitu ya. Oleh karena itu kita bentuk kader-kader PATBM ini dengan maksud dan tujuan untuk mendekatkan aksesibilitas masyarakat ataupun anak-anak ini bisa cepat terlindungi. Ya. Nah, untuk kader-kader PATBM ini terdiri dari berbagai unsur ya, ada tokoh agama, tokoh masyarakat, ada PKK, kemudian Babin Kamtibmas, Masuk sampai PKK juga ya? iya PKK juga. Itu menurut kami tentunya ini cukup strategis ya perannya, daripada kita menunggu dari pemerintah provinsi begitu ya, itu akan terlalu lama dan terlalu jauh ya. Sehingga kita dekatkan bagaimana masyarakat ini bisa melindungi anak-anak yang ada di sekitarnya. Dengan upaya apa? Pertama deteksi dini, pencegahan atau promotif, kemudian respon cepat. Dan itu kita latih secara berkala kader-kader PATBM agar mereka memiliki kapasitas yang sama untuk melakukan upaya perlindungan dan mereka tidak melakukan pelanggaran ya tentunya. Mereka itu pelindung, kader masa akan melakukan pelanggaran. Nah, itu kita pastikan betul bahwa kader terpilih ini merupakan kader-kader yang sudah terlatih konvensi hak anak. Ini sudah masuk di penghujung acara.
Oke. Sekarang harapannya Mbak Ilma ini apa? Karena kalau saya tadi dengar bahwa perlindungan anak itu tidak hanya kewajiban pemerintah saja, tetapi Iya. berbagai sektor dari masyarakat, lalu Mhm. mungkin dari stakeholder-stakeholder terkait Iya. lah. Ini harapannya seperti apa nih Mbak ke depannya? Iya, baik. Harapannya tentunya, kolaborasi dari unsur-unsur pentahelix yang ada ini semakin, kita perkuat ya, karena semakin banyak orang yang terlibat atau berkontribusi, semakin banyak yang mendukung, maka anak-anak ini akan semakin terlindungi, gitu. Karena saat ini, teman-teman semua ya yang menyaksikan permasalahan anak ini tidak hanya sekedar permasalahan kenakalan anak biasa-biasa Betul. aja, tetapi sudah merupakan permasalahan, sindikat atau mafia Betul. yang terorganize ya, terutama di platform-platform digital atau di, media online. Ini yang, eee, menjadi tantangan tersendiri bagi kita, karena yang namanya dunia maya ini kan Betul. dunianya tidak terbatas ya. Kalau misalnya secara fisik bisa ya kita lindungi anak-anak, tetapi ketika kita bicara tentang online ini Betul. agak sulit, sehingga membutuhkan, kontribusi dari unsur pentahelix ini untuk memperkuat upaya perlindungan anak, gitu. Oke, berarti, dari pemerintah sudah memberikan, guidance-nya nanti bagaimana caranya kita ikut nyengkuyung bareng supaya, perlindungan anak ini bisa berjalan lebih baik Iya, dan juga, betul. seperti apa ya, kayak unsur-unsur yang terkait itu bisa saling, memberikan kontribusinya supaya ke depannya nanti akan, Iya. lebih baik lagi. Iya, betul betul sekali, Oke, setuju. nggih. Terima kasih Mbak Ilma atas Iya, sama-sama waktunya. Mbak Putri, Nggih, untuk, iya. teman-teman atau sobat cerita semoga nanti kita bisa bertemu lagi di Iya. episode dan tema yang lebih menarik lainnya. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe dan ikuti terus channel YouTube Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah. Biro Hukum Jawa Tengah, ngayemi lan ngayani. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.